Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Supriyono, dalam materi pendidikan agama dan budi pekerti. Anak-anakku sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi daya oleh Allah, dan ingat selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan membahas semua bersih hidup jadi nyaman, bab ketiga pada pertemuan yang pertama. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kita semua diberi pemahaman, diberi kemudahan di dalam memahami materi ini. Pastikan Anda dan sekalian absen terlebih dahulu. Anak-anakku, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari materi pada pagi hari ini yaitu memahami pengertian bersuci dari hadas dan najis, memahami ketentuan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari setelah kita belajar bersama tentang toharoh, maka diharapkan ananda sekalian mampu menjelaskan pengertian toharoh, mampu menjelaskan pengertian najis dan hadas, mampu menjelaskan macam-macam najis dan hadas, mampu menjelaskan tata cara bersuci dari najis dan hadas, dan mampu menjelaskan hikmah manfaat toharoh. Nah, sebelum kita masuki materi yang akan kita bahas, coba amati terlebih dahulu, amati gambar-gambar berikut ini. Berikan tanggapan, berikan komentar tentang gambar-gambar tersebut di dalam buku tugas. Nah, setelah kita mengamati gambar-gambar tadi, tentunya sudah ada sedikit banyak gambaran tentang materi yang akan kita bahas. Adapun materi yang kita bahas, yang pertama yang kita pelajari yaitu tentang toharoh. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Menurut bahasa, toharoh itu adalah bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mensucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan mensucikan dari hadas. Adapun dalil nakli tentang adanya toharoh, di mana toharoh ini, bersuci ini sangat diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah merintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai kepada siapa? Tawwabina, yaitu orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbu, dan Allah itu menyukai mutatahhirina, kepada orang-orang yang mensucikan diri. Jadi ayat ini menjelaskan, menegaskan bahwa kita itu akan dicintai Allah, kita itu akan disayangi Allah, kita itu akan disukai Allah apabila kita itu mutatahhirina, yaitu senantiasa
menjaga kebersihan, menjaga toharoh. Tentunya di dalam hal ini ada yang perlu kita pikirkan, di mana yang menyebabkan toharoh, kenapa kita kok disuruh toharoh. Maka di situ tidak terlepas dari adanya najis. Nah, najis itu apa? Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang itu tidak suci, yang bisa menghalangi suatu ibadah. Nah, contoh najis itu seperti apa yang menyebabkan najis? Yaitu seperti kotoran, bangkai, darah, nanah, minuman keras, anjing, babi, dan lain-lainnya. Nah, najis ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Nah, apa yang dimaksud dengan najis mukhaffafah? Adalah najis yang digolongkan najis ringan atau najis ringan. Nah, yang menyebabkan adanya najis mukhaffafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan minum apapun kecuali ASI, air susu ibu. Nah, bagaimana cara kita mensucikan najis mukhaffafah? Yaitu hendaknya najis itu dilap dulu. Najis itu dilap terlebih dahulu. Setelah itu bersihkan, percikkan, rejiskan, siramkan dengan air mutlak, yaitu air yang suci mensucikan ke tempat yang terkena najis, dan lap atau bersihkan hingga kering. Yang kedua adalah najis mutawasito. Nah, apa yang dimaksud dengan najis mutawasito? Najis yang tergolongkan sedang, atau dengan kata lain najis sedang. Nah, kebanyakan adalah najis mutawasito. Karena najis mutawasito itu banyak sebabnya. Contohnya seperti darah, nanah, kotoran, mutahan, bangkai, minuman keras, dan lain sebagainya. Nah, najis mutawasito ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah najis ainiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan najis ainiyah? Yaitu najis yang dapat kita diketahui, najis yang dapat dideteksi dengan indera. Najis ini dapat diketahui warna, bentuknya, bau, dan rasanya. Dengan kata lain, najis ainiyah adalah najis yang ada wujudnya, ada bentuknya. Terus yang kedua adalah najis hukmiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan najis hukmiyah? Itu najis yang tidak dapat diketahui, najis yang tidak dapat dideteksi dengan indera. Najis ini tidak dapat diketahui warna, bentuknya, baunya, maupun rasanya, namun diyakini najis itu ada. Atau dengan kata lain, najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada wujudnya, yang tidak ada bentuknya, tapi diyakini adanya. Contohnya seperti apa? Air kencing yang telah kering. Air kencing itu tidak ada wujudnya, tidak ada bentuk, ada wujudnya, tapi diyakini di situ ada air kencing. Nah, bagaimana cara mensucikan najis mutawasito? Yaitu dengan dibuang najis itu terlebih dahulu. Setelah itu disiramkan, dicuci dengan air mutlak, air yang suci mensucikan, ke tempat yang terkena najis hingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Terus yang ketiga adalah najis mughalladho. Apa yang dimaksud dengan najis mughalladho? Adalah najis yang tergolong berat atau najis berat. Nah, najis ini yang disebabkan oleh yang bersumber dari anjing dan babi. Semua yang berhubungan dengan anjing dan babi termasuk najis mughalladho, baik jilatannya, air kencingnya, kotorannya, daging, tulang, darah, maupun bangkainya. Maka terkena itu, maka
digolongkan menjadi najis mughaladah, najis yang berat. Nah, bagaimana cara kita mensucikan najis mughaladah? Yaitu dengan cara dibersihkan 7 kali. Yang pertama, hendaknya dibuang najis itu terlebih dahulu kalau ada wujudnya. Lalu disiram atau menyiram najis itu dengan air yang bercampur tanah. Terus yang selanjutnya disiram lagi dengan air mutlak, air yang suci, mensucikan sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Terus yang menyebabkan adanya toharoh yang kedua yaitu adanya hadas. Nah, hadas itu apa? Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara, tata aturan hukum Islam yang menghalangi suatu ibadah. Nah, seperti hanya gambar-gambar berikut ini. Gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itulah gambar-gambar, salah satu beberapa gambar yang menyebabkan adanya hadas. Nah, hadas ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah hadas kecil. Kenapa seseorang bisa terkena hadas kecil? Yang menyebabkan adanya hadas kecil yaitu adanya satu, keluarnya sesuatu dari kubur maupun dubul. Menyentuh kubur maupun kubul dengan telapak tangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hilang akal karena tidur, tertidur, epilepsi, gila, atau mabuk. Yang keempat, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, kalau kita melakukan atau terkena itu, maka kita itu terkena najis hadas kecil. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan berwudu ataupun tayamum apabila tidak ada air. Terus yang kedua adalah hadas besar. Apa yang dimaksud dengan hadas besar? Hadas besar ini disebabkan oleh beberapa hal. Berhubungan suami istri, datang bulan, haid, nifas, melahirkan bagi perempuan, dan keluar mani sperma bagi laki-laki, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan meninggal dunia kalau meninggal dunia. Nah, bagaimana cara mensucikan kalau kita terkena hadas besar? Maka kita cara mensucikannya yaitu dengan melakukan mandi wajib atau mandi junub atau tayamum apabila ada halangan dalam menggunakan air atau tidak ada air. Nah, setelah kita pelajari bersama tentang najis, hadas, nah apa sih manfaatnya, apa hikmahnya kita mempelajari toharoh, mempelajari bersuci? Yaitu dengan toharoh maka kita itu dapat mengarahkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian, menjadikan hidup sehat, sejahtera, dan menyenangkan, menjadikan percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain apabila badan kita bersih, suci, dan segar, terhindar dari berbagai macam penyakit sebagai salah satu jalan menuju ke surga Allah, dan salah satu hal yang disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi yang akan kita pelajari, yang telah kita pelajari bersama, maka dari itu Ananda sekalian coba jawab soal-soal berikut ini. Dijawab di dalam buku tugas. Kalau sudah selesai, kirim lewat WhatsApp. Nah, demikian pelajaran yang bisa kita pelajari bersama.
Tetapi sebelum kita akhiri, Pak Pri mengingatkan, tak perlu menunggu punya otot sekuat Gatot Kaca dulu untuk menjadi pahlawan. Cukup tanganmu sikap memungut sampah yang kau lihat dan membuang ke tempat seharusnya. Kau sudah menjadi pahlawan kebersihan bagi lingkungan, bumi, dan bagi dirimu sendiri. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu bersih dan menyukai kebersihan. Demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Pri mohon maaf. Syukron jazilan. Terima kasih untuk semua. Untuk minggu berikutnya kita pelajari tentang bab 3, yaitu tata cara berwudu dan bertayamum. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk kalian semua.